Oke, selamat pagi. Di kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan website absensi menggunakan face detection. Jadi untuk teknologi yang kami pakai di sini itu Next.js sebagai front end dan juga back end-nya, lalu Firebase untuk database dan juga Cloud Storage Bucket Google Cloud untuk cloud bucketnya, storage bucketnya. Jadi di aplikasi ini juga terdapat 3 role. Yang pertama itu admin, yang kedua itu manager. Manager di sini itu divisi atasan setiap departemennya nanti, dan juga yang terakhir itu staff atau karyawan. Oke, jadi langsung aja kita lihat dashboardnya gimana. Kita akan login sebagai admin terlebih dahulu. Dan di sini adalah tampilan awal dari dashboard. Terdapat chart dan juga informasi card di sini. Oke, langsung aja kita ke presensi karyawan. Jadi di presensi karyawan di sini itu gunanya agar admin dapat memantau siapa saja yang sudah hadir di tanggal tertentu. Dan sebagai fitur tambahan, kami juga menyediakan tambah presensi. Tambah presensi di sini digunakan untuk ketika ada karyawan yang titip absen via WhatsApp dan memang terbukti itu benar karena terjadi suatu kendala, maka admin bisa memasukkan karyawan tersebut. Contohnya saya ingin memasukkan Fitriani Saputri, lalu tanggal 9 di jam jam 7 mungkin ya, setengah 8, terus kita set segini, contoh HP hilang, contoh seperti ini. Enggak make sense sih, cuma apa. Oke, maka dia sudah langsung hadir meskipun tidak ada lokasi masuk dan lokasi keluarnya. Oke, yang selanjutnya itu adalah koreksi presensi. Koreksi presensi ini digunakan ketika ada karyawan yang sudah masuk tetapi dia lupa absen, maka dia akan menggunakan fitur koreksi absensi ini. Nantinya ini akan ada kok di halaman staff yang nantinya kita akan bahas. Tapi untuk sekarang kita akan fokus ke halaman adminnya terlebih dahulu. Master cuti. Jadi master cuti di sini ini untuk mengelola jenis dan kuantitas cuti karyawan per tahunnya. Dan seperti jenis cuti biasa, dan bedanya adalah gabungkan kuota. Gabungkan kuota di sini maksudnya adalah ketika ada dua jenis cuti yang sama tapi namanya beda, kayak misal contohnya ini cuti atas alasan penting dan juga alfa. Jadi kedua cuti ini dibatasin 12 hari per tahun. Jadi nanti ketika karyawan entah pilih cuti alasan penting atau alfa, maka kuantitasnya akan tetap yang terpotong itu 12 dikurang berapa misalkan. Jadi digabung gitu kuantitasnya. Oke, sekarang ke master acara. Jadi master acara ini adalah kalau ada sebuah event tertentu, jadinya admin dapat membuat acara yang dimananya nanti acara ini tuh akan memotong jenis cuti yang dipilih dan semua karyawan akan terpotong cutinya. Kecuali karyawan yang sudah memang mengambil cuti di tanggal mulai dan tanggal selesai yang sudah ditentukan. Sebagai contoh, ini sudah diterapkan libur hari raya Idul Fitri, durasi 5 hari, dan itu cuti tahunan. Berarti setiap karyawan cuti tahunannya akan dikurang selama 5 hari.
Nah, seperti itu. Jadi ketika setelah disimpan ya, kita perlu terapkan terlebih dahulu. Dan ketika sudah diterapkan, maka akan terpotong sama jenis cutinya. Sekarang sisa cuti karyawan. Di sini admin dapat melihat semua karyawan sisa cutinya itu sisa berapa aja. Nah, sebagai contoh bisa dilihat di dashboard ini. Terus selanjutnya itu pengajuan cuti. Pengajuan cuti ini admin dan juga manajer itu perlu meng-ACC pengajuan cuti pengajuan cuti karyawan, dan perlu dua-duanya agar bisa disetujui dan jenis kuota cutinya berkurang di sistem ini. Dan terdapat juga input manual cuti kalau ada karyawan yang sudah mengajukan lewat offline atau secara langsung bukan lewat aplikasi, dan admin bisa memasukkannya. Contohnya ini yang sudah disetujui oleh atasan langsung dan juga oleh admin. Nantinya kita akan bahas ini juga untuk bagian staffnya. Dan sekarang hutang cuti. Hutang cuti ini adalah total jenis cuti yang lebih dari batas ambang kuota cuti yang telah ditentukan. Contohnya si Gunawan Wibowo ini tentunya kita memakai akun dummy untuk tidak melanggar privasi. Dia itu di jenis cuti tahunan dia sudah melebihi 3 hari dari total yang sudah diterapkan. Lalu departemen di sini itu sama seperti pada umumnya ya. Kita tinggal tambahkan departemen saja dan seterusnya. Terus kita bisa tambahin atasan langsung. Oke, terus cabang ini juga sama seperti departemen. Jadi ya cabang mana gitu. Oke, lanjut sekarang admin. Jadi di aplikasi kami untuk menambahkan sebuah admin perlu langsung dari database, tidak bisa lewat aplikasi karena tingkatannya di sini tuh tidak ada super admin. Jadi kami memutuskan untuk admin, jika ingin menambah admin perlu lewat database. Lalu ada user di sini, nantinya admin dapat menambahkan karyawan-karyawan, bisa bisa ditambahkannya departemen mana, cabang mana, terus emailnya apa, hal yang umum pada sistem absensi. Dan yang terakhir ini setting. Oke, jadi passcode di sini tuh sebenarnya ada di fitur register, cuman untuk sekarang karena fitur registernya sudah dihapus, jadi passcode di sini tidak begitu berguna ya. Dan total karyawan di sini itu maksudnya adalah total karyawan yang ada yang terdaftar pada perusahaan, bukan pada aplikasi. Jadi karyawan yang real itu belum tentu semuanya terdaftar. Oleh karena itu waktu pembuatan aplikasi ini di request agar ada total karyawan agar memudahkan penghitungan berapa sisa karyawan yang belum terdaftar. Oke, untuk admin sudah semua. Sekarang kita lanjut ke staff. Akun staff. Oke, jadi untuk akun staff ini ada beberapa card. Ada presensi masuk, izin cuti, koreksi presensi, dan juga profile. Oke, karena di sini itu untuk absensi perlu face detection, maka dari itu untuk menggunakan keseluruhan fitur aplikasi ini, karyawan diwajibkan untuk mengupload foto profil mukanya sendiri. Kenapa? Karena nantinya
Foto profil ini akan membuat vektor yang akan dikirim ke database kami. Jadi ketika nanti presensi, kita akan mencocokkan vektor tersebut. Dan ini saya sudah memasukkan muka saya, jadi sudah ada vektor di data saya ya. Dan ya ini bukan nama real saya. Oke, terus kita langsung masuk ke presensi masuknya. Jadi pertama-tama kita perlu allow location. Oke, terus jika sudah terdeteksi secara otomatis kita akan membuka kamera, dan ini kita langsung aja. Oke, sudah. Saya langsung ketik alasannya masuk. Nah, sudah berhasil. Dan ya, saya juga lupa bilang kalau device di sini itu dia selain untuk mendeteksi wajah, dia juga anti spoof. Artinya gambar lewat galeri itu tidak bisa. Oke, lanjut. Setelah presensi masuk, maka akan ada muncul opsi presensi keluar. Ketika kita klik, ini akan sama saja, kita akan langsung presensi keluar saja ya. Oke, sudah berhasil. Dan ketika di hari tersebut sudah presensi, baik presensi masuk presensi keluar, ketika kita ingin presensi lagi maka sudah tidak bisa karena sudah di disable. Oke, sekarang lanjut ke izin cuti dan koreksi presensi nanti akan sama saja secara garis besar. Maka saya akan mempraktikkan jenis cutinya saja, maksud saya pengajuan cutinya saja. Contohnya tanggal 8, tanggal 14, tanggal 15 saja libur cuy. Nah, sudah berhasil, maka kita perlu logout dan login ke akun manager. Nah, kalau untuk manager, selain tambahan dari 4 fitur dari staff atau karyawan, dia mendapat 2 fitur tambahan, yakni approval cuti dan approval koreksi presensi. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke approval cuti. Tadi itu namanya Andi. Oke, ini kita langsung setujui saja. Oke, jadi di fitur ini manajer hanya bisa mengaccept atau mereject cuti dari bawahannya, tidak bisa dari departemen lain. Kalau cabang masih bisa, kalau beda. Dan jika manajer yang mengajukan cuti, maka dia hanya perlu accept dari admin, tidak perlu accept seperti karyawan yang perlu 2 tingkat ya, apa ACC-nya. Oke, dan karena ini sudah di ACC oleh manajer, maka kita akan langsung kembali ke akun admin. Dan kita bisa lihat di pengajuan cuti, dan ini libur cuy, setuju. Nah, sudah selesai, maka cuti dari
Andi Pratama tadi sudah terpotong. Selain fitur-fitur tadi, dan ada lagi sih koreksi presensi, cuman itu mirip-mirip sajalah, jadi saya anggap sudah aman. Oke, mungkin cukup sekian dari demonstrasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.